Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Firmansyah, salah satu peserta PPG Batch 2 tahun 2025 dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan tema meneladani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan pendekatan cooperative learning syntax discovery learning dengan nomor NIM 5252111764. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita maghfirah dan juga rahmat, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di kelas ini yang bersih ini untuk melaksanakan pembelajaran, ya. Namun sebelum itu, anak-anak, Bapak akan coba mengabsen dulu. Kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa? Algi, Pak. Algi Pari kemana coba? Izin. Terus siapa? Fatir, Pak. Fatir Sakit. Dari kapan? Dari kemarin sekolah nggak? Kemarin sekolah. Sekolah. Tadi hari ini aja sakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan untuk Fatir, semoga beliau besok bisa sekolah kembali dan cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kayaknya siapa? Angkat tangan. Pak Irel? Baik, Pak Irel silakan pimpin doa untuk hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan tambahkanlah kecerdasanku. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan berdoa hari ini mendapatkan keberkahan, rahmat dan juga ilmu yang Bapak sampaikan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan nengok dulu ke minggu kemarin. Kira-kira kita sudah belajar apa? Apakah masih ada yang ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang keberagaman. Keberagaman itu artinya tidak membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang tinggi, mana yang kurang tinggi. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya sama, betul? Semuanya sama. Yang membedakan apa di hadapan Allah, di sisi Allah yang membedakan itu yang takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan.
Kita coba lihat ke layar. Coba ini bacakan apa judulnya? Nah, anak-anak, jadi pembelajaran hari ini itu kita akan membahas ini. Nah, khalifah ya, pada bab 5 passage. Kita next dulu. Nah, kira-kira di depan layar terdapat dua gambar. Yang sebelah kiri dari Bapak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang sebelah kanan siapa? Kira-kira dua tokoh ini itu siapa? Yang kalian kenal? Sahabat Nabi. Betul, sahabat Nabi. Selain itu apa lagi? Betul. Nah, jadi adik-adik, anak-anak, hari ini tuh kita akan membahas tentang dua tokoh ini. Karena pada bab 5 itu membahas tentang dua tokoh ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Terutama dari hal kepemimpinan. Nah, sebelum Bapak melanjutkan next layarnya, Bapak mau bertanya ke anak-anak yang di sini. Kira-kira yang kalian ketahui apa itu, seperti apa sifat pemimpin yang kalian ketahui selain Nabi Muhammad? Sifat-sifatnya seperti apa? Aku Pak. Bijaksana. Bijaksana boleh. Jujur. Bisa masuk. Rendah hati. Rendah hati atau tawadu, betul. Kira-kira apa? Amanah, bisa. Dapat dipercaya ya. Namun sebelum itu ada sebuah tayangan film. Kalian mau nonton? Penasaran nggak? Kita tonton dulu. Nah, terlihat ada seorang semut dan anak-anaknya. Langsung play saja. Bapak, saksikan ya. Any other questions about your assignment? Was it strictly wrong? No! Film tentang kepemimpinan yang baik, bercermin pada akhlak Nabi. Kita saksikan. Tadi Bapak sudah menayangkan dua film. Yang pertama itu film singkat dari semut ya. Kemudian pada film kedua terlihat ada dua orang laki-laki. Nah, yang mana Profesor David ini setiap ke kantornya atau ke sekolahnya itu selalu datang lebih awal. Ya, bahkan masuknya jam 7 tapi beliau jam 6 sudah tiba di sekolah. Artinya apa itu? Memberikan teladan kepada karyawan-karyawannya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Boleh kalian dicatat ya, tulis saja poin-poin penting. Yang pertama itu menjelaskan biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua menjelaskan biografi Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga mengidentifikasi teladan dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Jadi pada pertemuan kali ini kita atau Bapak akan memaparkan apa saja biografi dari kedua khalifah ini. Dan juga apa saja bentuk perilaku cerminan dua khalifah ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita lanjut, next. Nah, dimulai dari biografi. Nah, ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu siapanya Nabi Muhammad? Sahabat Nabi Muhammad. Nah, ternyata Abu Bakar ini khalifah pertama pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Tuh, beliau juga sahabat terdekat Nabi Muhammad. Jadi anak-anak, Abu Bakar ini usianya lebih muda dari Nabi Muhammad, beda 2 tahun. Lebih tua Nabi Muhammad dan lebih muda
Abu Bakar. Nah, ternyata Abu Bakar ini dijuluki As-Siddiq. Apa alasannya? Karena selalu membenarkan Nabi. Kemudian memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq itu. Kita lihat lagi pada layar. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini berasal dari bangsawan Quraisy. Nah, dan merupakan pemeluk agama Islam kedua setelah Siti Khadijah. Ke siapa ini? Ya, dari parasnya tampak gagah sekali. Nah, Umar bin Khattab ini khalifah kedua setelah Abu Bakar menggantikan. Ya, kalau Abu Bakar itu khalifah ke-1, Umar bin Khattab khalifah kedua. Nah, masuk Islamnya karena hidayah yang kuat. Jadi ternyata karena tipikal Umar bin Khattab itu sangat pemberani, tegas. Pada saat sebelum masuk Islam, dia itu sangat benci kepada Nabi. Ya, sangat menentang ajaran-ajaran Islam, sangat menentang ajaran-ajaran Nabi. Jadi ketika Nabi berdakwah ditentang sama Umar sebelum masuk. Tapi tak tahu kenapa, mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Ternyata seorang Umar bin Khattab bisa masuk Islam seperti itu. Dan bahkan menjadi khalifah kedua pengganti Abu Bakar. Makanya dijuluki Al-Faruq, yaitu pembeda antara benar dan salah. Jadi saking pemberaninya Umar bin Khattab, ya, jadi bisa membedakan ini batil, ini benar. Makanya dijuluki atau digelari Al-Faruq. Makanya lihat, dikenal tegas, adil dan bijaksana. Luar biasa ini Umar bin Khattab. Tuh, lihat. Umar merupakan khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar. Nah, ternyata pemilihan Umar itu tidak demokratis, ya, seperti di Indonesia. Apa? Pakai suara nyoblos, ya. Tapi pada zaman dulu nggak seperti itu, tapi wasiat. Ketika Abu Bakar mau meninggal sebelum wafat, dia sudah mewasiatkan bahwa penggantinya itu Umar bin Khattab. Ya, karena mungkin kriterianya sangat cocok sekali menjadi seorang khalifah menggantikan Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Beliau ini lahir tahun 581 di kota Makkah. Kemudian putra dari bangsawan Arab, yaitu dari Bani Adi. Bani Adi ini salah satu rumpun bangsa Quraisy juga. Nah, ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, kemudian ibunya bernama Hantamah bin Nasr. Tuh, Umar ini dikenal sebagai pemuda yang tegas dan pemberani. Beliau dikenal sahabat yang mampu membedakan kebenaran dan juga kebatilan, sehingga digelari Al-Faruq. Seperti itu. Yang semangat, suaranya keluarkan. Abu Bakar dan Umar ini tentunya seorang teladan, ya, seorang teladan pemimpin yang harus kita contoh, baik itu dalam sehari-hari. Kok yang kalian duduk di sini itu pasti salah satu di antaranya bakal menjadi pemimpin. Mungkin di sini bakal ada jadi presiden pengganti Prabowo. Amin. Jadi jenderal TNI. Amin. Jadi kapten, kan mungkin kan tidak ada yang tahu, asal kitanya berusaha. Selanjutnya ternyata Bapak ada sebuah surat cinta akan dikasihkan kepada siswa-siswi tercinta juga. Sebuah LKPD. Nah, nanti tadi kan Bapak udah menjelaskan sama kalian
Coba yang tadi nelak selama Bapak menjelaskan boleh diisi di sini ya. Sama Bapak bagikan ya. Nah, ini buat kelompok 1. Kelompok ini. Kelompok ini dan juga kelompok ini. Nah, anak-anak coba tengok dulu dari judul. Ini ada 7 lembar, ya. Dimulai dari kapal LKP. Nah, dari pertemuan ini baca dulu soalnya. Tidak banyak-banyak. Soalnya juga cuma 4 soal dan juga diisi dengan gambar-gambar. Nah, silakan sama kalian tulis ya. Nanti setelah beres dikasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup. 10 menit cukup. Nanti setiap kelompok sama Bapak ditunjuk untuk menjawab atau mempresentasikan jawabannya. Nah, Bapak, tidak bisa. Nah, jadi isi yang di kolom awan itu saja. Yang mana kolom ini bisa? Bisa. Nah, isi dari kolom kayu ini. Ini gimana bisa? Nah, kita pendapatnya ada juga umat, silakan isi sesuai yang sudah diberikan dari Bapak. Ini bisa. Silakan kelompok 4 ke depan dan berikan tepuk tangan. Ayo, silakan. Abu Bakar terlebih dahulu. Tiga contoh sikap dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Abu Bakar. 1. Menjalankan tugas sekolah tepat waktu dan dengan tanggung jawab. 2. Berani menolak ajakan teman untuk melakukan hal buruk. 3. Tidak mencontek saat ulangan. Selanjutnya Umar bin Khattab. 1. Tidak pilih kasih antara saudara atau teman. 2. Lebih memilih hidup hemat dan tidak boros. 3. Datang tepat waktu ke sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata anak-anakku kelas 6 ini sungguh luar biasa dan sudah paham betul ya mengenai biografi, kemudian sikap-sikap teladan yang patut dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, anak-anak, Bapak sangat bangga ternyata kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, ya. Jadi kesimpulannya, teruslah berusaha memperbaiki diri, menjadi orang bertakwa, ya. Terus menjalankan perintah Allah, sholatnya jangan sampai ketinggalan, ya, dengan cara konsisten dan jauhi larangannya. Larangan yang toksik, lingkungan yang toksik, ya, yang tidak baik, yang kurang positif, jauhi, ya. Pesan dari Bapak, tetap semangat, semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi, ya. Silakan sekarang beres-beres saja, diakhiri dengan berdoa, ya. Silakan beres-beres. Nanti berdoanya dipimpin oleh KM, yaitu Pak Ira. Ayo beres saja, bereskan. Coba cek kiri kanan depan belakang, takutnya ada yang ketinggalan alat tulis kalian. Dicek lagi. Kalau misalkan sudah kondusif, sudah beres, silakan sidang pimpin oleh saya. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan laki-laki dulu.